Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kajian malam mingguan, kalam singkatannya, yang diadakan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa UKM Sahabat Quran Untan. Nah, alhamdulillah malam hari ini kita dihadiri oleh narasumber Profesor Kuncoro. Beliau mantan rektor UGM, psikolog. Nah, adik-adik mahasiswa bisa bertanya ini pada psikolog, profesor lagi. Nah, alhamdulillah, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Seterusnya saya persilakan kepada Ketua UKM Sahabat Quran untuk memberikan sambutan. Mana Robi? Terima kasih kepada Bapak Yadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini, ya malam Ahad, kita sudah mengadakan kajian malam minggu yang alhamdulillah udah lebih kayaknya dari 10 kali ya Bapak Yadi. Alhamdulillah pada malam hari ini masih Allah kasih kesempatan buat kami dari UKM Sahabat Quran untuk mengadakan kegiatan kajian seperti ini, karena sangat banyak manfaatnya, apalagi khusus mahasiswa baru yang belajar di Pontianak. Karena malam minggu ini ramai sekali Pontianak. Nah, tapi malam hari ini spesial banget, bahkan sampai jam 9.30. Oh, mantap ya. Alhamdulillah, Allah izinkan kita untuk bisa bersilaturahmi, bisa menimba ilmu bersama-sama di sini ya. Nah, tidak lupa juga sholawat dan salam kita limpah curahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang pertama yang saya hormati kepada Bapak Riyadi selaku pembina UKM Sahabat Quran Universitas Tanjung Pura dan juga sebagai koordinator Pendikar Muslim Universitas Tanjung Pura, serta pemateri yang luar biasa sekali pada malam hari ini ya. Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemateri yang sudah berkenan untuk membersamai kami dalam UKM Sahabat Quran, yaitu di kajian malam minggu. Nah, jadi kita insya Allah selama sekitar 2 jam ataupun 1 jam ke depan kita akan dibersamai oleh Profesor Dr. Kuncoro MB SC PDH Psikolog. Nah, beliau adalah guru besar Universitas Gadjah Mada. Nah, sebelum itu saya izin memperkenalkan UKM Sahabat Quran. Nah, jadi di Universitas Tanjung Pura, di Untan itu punya suatu organisasi unit kegiatan mahasiswa yang namanya UKM Sahabat Quran. Nah, jadi kita difokuskan di situ untuk belajar Quran. Ada bidang yang khusus untuk memperbaiki bacaan Al-Quran, yaitu bidang tahsin. Dan ada juga kegiatan yang berfokus kepada menghafal. Nah, itu di bidang tahfiz. Jadi kita di UKM Sahabat Quran punya agenda yang bernama tahsin, ada juga bernama tahfiz. Dan ada juga kajian. Nah, UKM Sahabat Quran ini punya kajian juga, yaitu ada kajian untuk tafsir Quran, ada kajian ya seperti ini, ada kajian untuk malam minggu khusus mahasiswa. Kemudian ada juga ada kajian khusus mentor.
Nah, mentor ini untuk yang pendekar muslim. Jadi kita adakan untuk mentor-mentor yang untuk membimbing adik-adiknya yang misalnya mahasiswa baru ya. Adapun nanti kawan-kawan atau adik mahasiswa baru yang pengen jadi mentor, nah kita adakan untuk mentor kajian khusus. Jadi untuk pelatihan sebelum kita menyampaikan ke adik-adik kita, nah, adik-adik mahasiswa baru. Jadi kita adakan khusus untuk mentor. Nah jadi kenapa kita adakan di UKM Sahabat Quran ya? Izin Pak Profesor, ternyata setelah kita survei-survei banyak mahasiswa-mahasiswa Untan yang kebingungan untuk belajar Quran. Ada mahasiswa-mahasiswa yang mengungkapkan pengen belajar tahsin tapi nggak tahu tempatnya di mana. Nah, ternyata mereka belum mendapat informasi ada UKM di Sahabat di Untan itu namanya Sahabat Quran. Nah, disitulah kami ingin mensiarkan UKM Sahabat Quran biar mahasiswa-mahasiswa yang dari kalangan mahasiswa baru ataupun mahasiswa semester 3 itu tahu tentang UKM Sahabat Quran. Nah, sehingga kalau misalnya bisa disiarkan seperti kajian malam minggu ini tentang UKM Sahabat Quran, mereka tertarik untuk belajar Quran. Nah, sehingga yang kami harapkan bersama Bapak Riyadi juga bisa mahasiswa itu bisa belajar Quran, bisa mensiarkan Quran kemana-mana, bisa juga menghafal Quran. Nah, jadi alangkah lebih bangganya juga kami ketika Untan bisa mencetak penghafal Quran. Nah, itu yang sangat luar biasa sekali. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kata sambutan. Selanjutnya mungkin saya serahkan kepada Bapak Riyadi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ketua UKM Sahabat Quran yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya saya persilakan langsung kepada Profesor Kuncoro Suparno, kepada beliau di unmute dulu, Prof. Tadi saya mute dulu, oke. Waktu dan Zoom saya serahkan sampai jam berapa ya? Sampai jam kita selesai jam 9, berarti setengah 9 sudah boleh tanya jawab. Silakan, Prof. Baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman mahasiswa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hari ini sungguh merupakan suatu anugerah buat saya kepercayaan oleh Mas Riyadi dan juga kawan-kawan yang lain untuk bisa bersilaturahmi dengan teman-teman dari Untan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sepotong sembengkal jadi beberapa ayat ini mendasari saya untuk bisa berbicara tentang sesuatu. Iqra sendiri ini sebetulnya hasil perenungan saya. Karena itulah saya kemudian banyak belajar tentang merenung. Bahkan mahasiswa saya S3, saya ajari merenung. Ini insya Allah ada beberapa mahasiswa S3 saya yang terlibat yang ikuti kegiatan ini, hadir di sini. Gitu. Jadi yang pertama yang saya tanyakan, apakah berpikir itu sama dengan merenung? Saya bertanya, kenapa surah pertama dalam Al-Quran itu Iqra? Padahal Iqra itu nyaris tidak terkenal. Jarang dibaca. Dibaca mungkin kalau hanya pas turunnya Al-Quran saja. Kenapa bukan surat pertama itu adalah Al-Fatihah? Atau surat Yasin? Al-Quran itu adalah kitab suci. Itu buku. Halaman pertama buku itu
Intisari Al-Quran adalah, kalau enggak, halaman pertama dalam Al-Quran, dalam surat Yasin itu adalah abstrak. Abstrak Al-Quran itu adalah surat Yasin. Saya mencoba merenung. Apa yang terjadi? Kenapa seperti ini? Karena itulah maka tadi ketua Mas siapa tadi yang bicara tadi, wakil dari mahasiswa tadi, tolong kalau belajar Al-Quran jangan hanya dihafal. Saya dulu sering sowan kiai, gitu, bahwa seorang hafiz Al-Quran itu berat hukumnya. Kenapa? Dia harus mengamalkan apa yang telah dia pahami dari Al-Quran. Kalau dia tidak mengamalkan, beban yang luar biasa bagi dia. Karena itulah maka, sekali lagi, di samping kita hafal, mari kita gunakan Al-Quran sebagai bahan perenungan. Isi Al-Quran itu sebagai bahan perenungan. Ketika saya mencoba merenung, jadi di kalian pertama saya bertanya, apakah berpikir itu sama dengan merenung? Bisa disamakan, ya, bisa dengan tidak. Gitu. Pada saat sekarang ini yang terjadi, pendidikan kita di Indonesia, bahkan di dunia, itu sangat pendidikan yang mengarah pada positivistik. Yaitu berpikir, apalagi berpikir dengan angka. Itu yang terjadi sekarang ini. Dan itu tidak lepas dari politik pendidikan. Karena itu apa? Sekali lagi, bukankah kita belajar dari Immanuel Kant, ada kognitif, afektif, psikomotorik, 3 itu. Dan ajaran Sultan Agung menjelaskan cipta rasa karsa. Tetapi yang kita pelajari selama ini hanya cipta. Pendidikan di kampus hanya cipta. Tidak pernah kita diajari bagaimana merenung, olah rasa. Yang kita itu hanya belajar tentang olah cipta, bagaimana berpikir, tapi tidak pernah dengan olah rasa. Bahkan kita tidak pernah berbicara tentang olah karsa. Yang hasilnya nanti adalah olah karya. Cipta, rasa, karsa itu sebetulnya menjadi satu kesatuan. Tetapi Barat hanya dengan tegas, mereka itu hanya berpikir yang ditekankan. Tidak pernah belajar merenung. Padahal kalau Anda membaca, silahkan baca-baca buku teori kepemimpinan. Intuitive leadership itu lebih baik dari any kind of leadership. Dan intuitive leadership itu hanya diperoleh dari merenung. Harus dilatih dengan merenung, itu yang terjadi. Karena itulah maka saya menekankan betapa pentingnya kita belajar merenung. Dan perlu saya jelaskan bahwa kenapa surah pertama yang pertama dalam Al-Quran itu Iqra. Dari hasil perenungan saya adalah kita bicara tentang hakikat manusia. Iqra itu bukan hanya berbicara tentang bacalah. Gitu. Tetapi bahwa kemampuan manusia yang membedakan kemampuan manusia dengan makhluk-makhluk yang lain itu adalah di cipta rasa karsa ini. Yang membedakan itu di situ. Karena itulah ini yang menjadi dasar. Karena itulah apa? Kalian mahasiswa, saya sebagai dosen, marilah kita sama-sama. Ketika kita belajar, kita niatkan menjalankan satu ayat dalam Al-Quran. Iqra. Artinya kita senantiasa beribadah terus-menerus. Karena itulah maka, gitu, merenung tafakur sesaat itu lebih baik dari ibadah setahun ya di Rasulullah. Karena dampaknya sangat panjang. Tapi sebelum saya melanjutkan pembicaraan saya, tadi saya sama Mas Riyadi diperkenalkan secara salah. Saya belum pernah menjabat sebagai rektor, tapi saya adalah ketua Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada. Oh iya, iya. Ya, saya ketua Dewan Guru Besar Gadjah Mada. Saya juga pernah menjadi ketua Forum Dewan Guru Besar seluruh Indonesia.
dan pernah menjadi Dewan Suro, Forum Dewan Guru Besar seluruh Indonesia. Dan tadi malam saya baru ditelepon, saya diminta untuk membantu sebagai Dewan Pakar Ikatan Pondok Pesantren di Yogyakarta. Dan kebetulan saya meskipun kecil-kecil dan tadi saya katakan baru belajar juga. Di rumah ada pesantren dan santri saya ada sekitar 100-an. Tetapi tadi yang saya sampaikan semuanya adalah hasil perenungan-perenungan saya di dalam kita melaksanakan kegiatan. Nanti lebih lanjut nanti akan saya jelaskan. Saya profesor dalam bidang psikologi sosial, S1-nya dulu dari UGM, S2-nya baru di tengah jalan langsung ke S3 di Latrobe University, Universitas Latrobe di Australia. Dan setelah itu saya banyak belajar beraneka ragam. Saya belajar tentang narkoba, saya pernah menjadi staf ahli di BNN, dan belajar di Victoria University. Kemudian saya pernah juga belajar tentang kebencanaan. Saya belajar di Manoa di Hawaii, di Amerika, ya, dan masih banyak yang lain yang tapi saya akan melanjutkan lagi beberapa tulisan saya. Prof. Sujarwadi pernah ngisi ini, Prof. Oh, Prof. Jarwadi, ya, Pak Jarwadi itu mantan rektor, dan dia juga bersama-sama dengan saya, tadi diceritakan beliau sebagai juga Dewan Pakar di Ikatan Pesantren tadi, ya, Prof. Jarwadi. Merenung dalam perspektif psikologi, itu disilakan di sini. Ini who am I, siapa saya? Ini saya mulai mengajak Anda semuanya. Siapa saya? Saya itu ada 4 dalam diri saya. Saya tahu, orang lain tahu. Nama saya Kuncoro, meskipun kita baru sudah berkenalan, saya tahu nama saya Kuncoro, penjenengan semuanya tahu kalau nama saya Kuncoro. Saya tahu, orang lain tidak tahu. Itu rahasia. Saya tahu, orang lain tidak tahu. Gitu. Kenapa orang butuh punya rahasia? Itulah untuk kenyamanan hidup. Gitu. Kalau rahasia diketahui, orang hidup tidak nyaman. Makanya disebut sebuah personal space. Ada wilayah yang berikutnya adalah saya tidak tahu, tapi orang lain tahu. Karena itu apa? Kita sering dikritik. Yang saya tidak menyadari kritik itu sebagai kekurangan saya. Yang keempat adalah saya tidak tahu, orang lain tidak tahu. Siapa yang tahu? Allah. Sebetulnya secara matematis, teman-teman semuanya, kalau kalian ya berusaha untuk yang saya tahu, orang lain tidak tahu, itu diperlebar. Artinya jangan semuanya itu dirahasiakan. Karena orang punya rahasia itu beban. Ya. Hidup itu harus kita pilah-pilah. Ada yang prinsip, ada yang agak prinsip, ada yang tidak prinsip. Yang tidak prinsip kita buka. Maka kemudian saya tahu, orang lain tahu menjadi lebar. Demikian juga jangan arogan. Apa? Minta masukan orang lain. Kelebihannya apa? Karena itulah maka wilayah saya tidak tahu, orang lain tidak tahu, itu akan menjadi mengecil, itu menjadi bagian saya tahu, orang lain tidak tahu. Disitulah yang saya sampaikan bahwa nanti saya sampaikan di dalam pendidikan yang namanya pandai itu ada 3 tingkatan dalam bahasa Jawa, ya, yaitu tapi bahasa Indonesia juga. Yang pertama adalah pinter atau pandai, 2 wasis atau cerdas, yang ketiga waskito. Waskito itu ngerti saat durunge winara. Waskito itu tahu apa yang bisa kita lakukan. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan cara merenung. Gitu.
Hanya bisa dalam merenung kita akan bisa tahu. Karena itulah, marilah kita jangan semuanya kita rahasiakan. Ya, hal yang tidak penting menjadi beban kita buang. Apa itu? Silakan duduk merenung. Karena kalau semuanya dirahasiakan, itu berat kita dalam menjalani hidup. Langkah kita tidak bebas. Demikian juga apa? Minta masukan. Tolong aku dikritik. Di samping mendewasakan kita, tidak mudah marah dikritik orang, ya, mengakui bahwa kita punya kelemahan, kita tuh apa sih, kita lebihan semuanya Allah. Gitu. Tapi ya karena egoisme kita dikritik, kemudian kita tidak mau menerima, kita berantem. Ya. Karena itu apa? Masuklah, minta kritik, minta masukan. Dan di situ Anda akan bisa tahu, oh kelebihan saya ini, oh kekurangan saya begini, oh saya akan bisa seperti ini. Termasuk para hadirin yang ada di sini, ya. Apakah di antara kalian ini para mahasiswa semua yang ada di sini, you are my future? Apa kalian masih minder? Sekali lagi saya bertanya, apakah kalian minder? Jangan dijawab ya. Minder itu bukan karena banyak kekurangan, tidak. Karena di dalam kekurangan itu ada kelebihan. Tetapi yang perlu kita lakukan, yang terjadi sebenarnya adalah orang minder itu adalah orang yang tidak mau menghargai dirinya sendiri. Dan kalian adalah munafik orang yang seperti itu. Kenapa? Kalian mengharapkan orang lain menghormati Anda, tetapi Anda sendiri tidak mau menghormati Anda. Karena itu mulailah dari kecil sekecil apa, bersyukurlah. Itulah sebabnya agama Islam itu luar biasa. Ibadah yang paling mudah kita lakukan, yang banyak kita lakukan itu bersyukur. Alhamdulillah. Karena itu sekali lagi di sini nih, jangan ada di antara kalian mahasiswa yang minder. Karena minder itu bukan banyak kekurangan. Dalam banyak kekurangan itu punya di situ banyak kelebihan. Boleh nanti kita diskusikan kalau ada tertarik dengan persoalan ini, atau mungkin lain kesempatan kita bicara untuk itu. Tetapi yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah bahwa yang namanya minder itu adalah Anda tidak mau menghargai diri Anda sendiri. Kalau Anda tidak menghargai diri Anda sendiri, ya, jangan Anda menuntut orang lain menghargai Anda. Terlalu banyak saya mahasiswa yang saya tangani seperti itu. Kalau dengan saya katakan pada mereka, kamu usah bikin nangis, agar kamu sadar siapa kamu. Who am I? Siapa kamu? Kenalilah dirimu. Kalau kamu mengenal dirimu, kamu akan merenung. Kekuranganku apa? Kelebihanku apa? Aku mudah tersinggung di mana? Ya jangan bunuh diri. Kalau mudah tersinggung di sini bergaul dengan Pak Budi. Nah dengan Pak Budi disinggung ini, nanti kamu tersinggung. Ya jangan seperti itu. Ya berhubungan dengan Pak Riyadi yang dia seperti ini. Karena itu apa? Yang namanya memahami dirinya sendiri, itu adalah orang yang paling efektif hidupnya. Dia akan tahu di mana harus berbuat. Teman-teman semuanya, merenung dalam perspektif budaya Jawa. Itu silakan ada buka, itu bukunya Ki Ageng Suryo Mentaram. Ya. Itu juga bicara dengan persoalan masalah pangawikan pribadi. Ya. Yaitu kita berbicara persoalan-persoalan rasa yang ada dalam diri kita. Memilih-milih, kita berpikir dalam diri kita, introspeksi dalam diri kita. Memilah-milah
Ya, yang ada dalam diri kita ini sakit hati, ini seperti itu yang tadi saya katakan merenung. Kebanyakan di antara kita belajar gini-gini sudah, tapi tidak pernah kita merenung apa yang tadi kita pelajari. Kalau ini kita seperti ini bagaimana, kalau ini seperti ini bagaimana. Saya jujur, mungkin Pak Budi tahu bahwa ketika saya di Latrobe dulu tahun 92 sampai dengan 97, saya itu yang namanya sholat itu belum lengkap. Saya umroh tahun 2003, itu pun belum sholat. Gitu. Dan saya tidak mau sholat hanya merupakan simbol-simbol karena teman baik, ngeladeni teman dan sebagainya. Tidak. Kalau belum ada kemauan dalam diri saya, tidak mau. Saya justru di rumah saya, kalau teman-teman semuanya datang ke rumah saya, di rumah saya itu saya punya yang namanya tombak, pedang, keris. Itu ada sekitar 170-an di rumah saya. Banyak orang sering mengatakan pada saya, Pak Kun, apakah yang namanya keris, tombak, pedang itu ada isinya? Isinya apa? Makhluk gaib. Iya. Nah, menurut kamu gimana? Saya justru merenung, saya belajar. Di rumah ada buku-buku tentang keris, tombak, pedang, bagaimana proses pembuatannya. Disitulah saya menemukan yang namanya apa? Kul a'udzu birabbin nas minal jinnati wanas. Saya, Pak Riyadi, bisa mencubit saya. Karena yang namanya Kuncoro terdiri dari badan fisik Kuncoro dan roh Kuncoro. Yang menyatu menjadi satu namanya Kuncoro. Sehingga Pak Riyadi bisa mencubit Kuncoro. Karena Kuncoro adalah terdiri anasir fisik dan juga anasir roh. Tapi kalau Kuncoro sudah mati, dikubur, tidak bisa mencubit saya lagi. Tapi Kuncoro masih hidup. Kenapa? Rohnya masih ada di situ. Nah, sekarang saya bertanya pada kalian, apa kalian bisa mencubit jin? Jin itu berada dalam alam roh. Begitu? Agar dia punya pengaruhnya, maka dia menggunakan masuk di tombak, pedang, dan sebagainya itu. Khususnya pada waktu tombak pedang itu dibuat pada waktu besi ditempa. Dan ini cocok dengan ajaran Al-Quran bahwa jin itu asalnya dari api. Ini kita merenung sekali lagi. Oh iya ya. Saya belajar lagi. Dari situ merenung. Banyak yang saya lakukan dengan merenung. Satu contoh, kemudian yang lain. Saya belajar tentang bagaimana hidup itu ada aturan. Hidup itu tidak ada aturan. Dan aturan itu adalah pertama tadi, Iqra tadi. Yaitu apa? Pada waktu penciptaan Adam dan Hawa. Ketika Hawa diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, kemudian pada waktu itu ada buah koldi. Gitu. Kemudian Allah memberikan aturan di situ. Buah koldi itu tidak boleh, dah kamu pegang-pegang. Tapi sifat manusia yang kritis, rasa pengen tahu, penasaran, akhirnya dia makan buah koldi itu atau dia makan buah koldi itu. Ini telah melanggar aturan ini. Karena itu kemudian dihukum. Kalau kita tidak melanggar aturan, kita sekarang masih di surga. Tetapi sekarang, ketika manusia ada di surga, kenapa banyak orang yang suka melanggar aturan? Apa yang terjadi? Banyak orang selingkuh. Kenapa banyak orang selingkuh? Saya berhubungan seks. Bisa dengan sembarang orang. Boleh, bisa. Tapi kenapa? Karena ada aturan. Hubungan laki-laki perempuan
Itu baru dilakukan kalau ada akad nikah. Manusia sering dikatakan sebagai binatang, sebagai hewan juga. Loh, sama-sama hewan, kenapa kita tidak boleh? Tapi kita manusia, hewan yang punya pikiran. Saya bertanya-tanya, kenapa kok orang suka selingkuh? Suatu saat, kebetulan saya ini, penelitian saya kemarin banyak tentang masalah pelacuran. Dan saya ini sering diundang di ASI, Asosiasi Seksiologi Indonesia. Ya, itu isinya adalah ahli ginekolog, ahli androlog, ya, banyak yang ada di situ. Saya diundang. Suatu saat di Surabaya, saya ketemu dengan Profesor Robert Pangkahila. Prof Gun, saya mau tanya, Prof Gun kan dari psikologi. Iya, kenapa? Pertanyaan saya sederhana. Sejak kapan libido itu dalam manusia mulai ada? Ada yang bisa menjawab? Mbak Elsie bisa menjawab? Sejak kapan kira-kira libido itu ada? Silakan Mbak Elsie jawab. Setelah itu kalau ada Mbak Dita, dibuka itu nganunya, di-on-kan mic. Tidak tahu, Pak. Belajar. Ayo jawab, kenapa? Libido itu mulai muncul kapan? Barangkali saya sama seperti dengan semuanya. Pada waktu masa remaja. Profesor Robert Pangkahila menjelaskan pada kita, tidak. Apa? Ketika janin dalam kandungan berusia 6-10 minggu. Artinya, pada saat janin itu usia 6-10 minggu, laki-laki atau perempuan calon anak kita itu sudah dapat diketahui. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya terima kasih, saya salaman dengan Profesor Robert Pangkahila. Ketemu saya jawaban saya. Kenapa? Kenapa orang suka selingkuh? Ini jawabnya. Sama dengan penciptaan manusia dengan makhluk yang lain. Apa itu? Yaitu pada waktu kalau janin itu usia 6-10 minggu, maka Allah meniupkan roh itu baru pada usia kandungan 16-20 minggu. Artinya apa? Libido lebih tua dibandingkan dengan roh. Karena itu sifat libido ngeyel dibandingkan dengan roh. Sama dengan ciptaan manusia dengan setan. Setan tidak mau. Ini dengan perenungan. Oh iya ya. Oh iya ya. Nanti akan saya beritahu bagaimana kita belajar merenung. Ini ada beberapa yang nanti kan saya lewatkan saja. Merenung itu sebenarnya adalah yang sangat sederhana. Sebuah kegiatan, tapi suka dilupakan. Cobalah waktu sebentar gitu. Mbak Dita ketika mau bobok, mau tidur, gitu merenung hari ini saya telah berbuat apa, ada dosa tidak yang saya lakukan. Itu sudah kualitas manusia luar biasa kita meningkat. Gitu. Teori pendidikan itu menunjukkan bahwa memuji dengan menghukum, ya, itu lebih efektif memuji. Gitu. Sekali lagi, hampir semua teori pendidikan itu menunjukkan bahwa memuji itu lebih efektif, lebih baik dari menghukum. Pertanyaannya adalah, selama ini, apakah kita sudah memuji dengan orang-orang di sekitar kita? Ataukah kita lebih sering menghukum pada mereka?
Itu bisa kita lakukan untuk merenung dan mau bubuk, mau kita lihat seperti itu. Apalagi pada anak-anak kita, apalagi pada suami kita. Demikian suami pada istri kita. Gitu. Orang terlalu menekankan pada aspek pikir. Engkau nak ini terus piye, kalau begini terus begini. Tadi saya sampaikan bahwa merenung itu melibatkan olah pikir, olah rasa, dan olah karsa. Olah pikir itu kita pikirkan dengan otak. Olah rasa itu kita limbang dengan perasaan-perasaan benar salah. Gitu. Ya. Pas tidaknya. Olah karsa, terus apa yang kira-kira akan saya lakukan selanjutnya? Itu selalu kita limbang seperti ini. Tadi saya sebutkan sejarah dari apa saya ceritakan pendapat dari Ki Ageng Suryo Mentaram. Ki Ageng Suryo Mentaram itu adalah putra Hamengkubuwono ke-7. Ya. Tetapi yang menarik beliau itu adalah justru dia itu pengen keluar dari keraton. Dia suka merenung. Agamanya kuat dia. Dia itu adalah muridnya Ki Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Dia itu adalah menantunya Ki Haji Munawir di Pondok Pesantren Kerapia. Gitu. Sehingga dia itu mengolah batinnya. Ya. Tadi dengan olah pikir, olah rasa, dan olah karsa. Ada beberapa yang ditunjukkan di sini dalam Al-Quran ya, tentang fenomena alam. Kita belajar dari fenomena alam dan bagaimana kita mencoba merenungi dari itu, mencari tahu siapa, gitu. Siapa kita? Bagaimana kita harus berbuat? Di sini kita selalu mensyukuri nikmat Allah. Bahwa Allah itu sangat memanjakan kita. Sangat-sangat memanjakan kita. Anda akan bisa merasakan, kalau Anda bisa paham dengan ini, ya, suka merenung, ya, nanti Anda akan melihat kebesaran Allah, akan bersyukur pada kita bahwa kita telah sangat dimanjakan oleh Allah sehingga kita bisa seperti ini. Dan ini adalah kata kunci dari kebahagiaan. Yang namanya kebahagiaan, bahagia itu tidak dicari. Banyak orang salah kaprah mencari kebahagiaan. Kebahagiaan itu diciptakan oleh kita sendiri. Caranya bagaimana? Mensyukuri. Karena itu bahagia itu sederhana. Orang tidak akan pernah, kalau orang mencari kebahagiaan, itu mencari masalah baru. Bukan menemukan kebahagiaan. Juga banyak yang lain. Tafakur itu akan menukar rasa takut azab pada Allah. Karena tadi saya sampaikan, dosa-dosa apa yang telah saya lakukan, gitu loh. Saya harus begini seperti apa, gitu. Dan di sini alhamdulillah Allah telah, tadi saya katakan, bahwa di sekitar kita itu adalah nikmat dan karunia Allah. Tergantung olah pikir kita, terus kita apakan. Banyak orang tidak paham. Saya punya sawah kecil. Dan sawah saya itu sebetulnya hanya untuk tujuan makanan ternak. Saya sampaikan pada pegawai tempat saya yang mengelola itu. Jangan kamu biarkan tanah ini. Menanam pohon itu adalah ibadah. Di rumah saya punya binatang banyak macam-macam. Kalau yang namanya burung saja 50 ada 50. Nah, saya
kepada orang yang memelihara burung. Saya sampaikan kepada dia, coba, ini olah pikir. Kamu banyak olah pikir. Apa? Selama kamu menangani burung-burung saya, kasih makan burung saya, kalau kamu hanya sekedar ngasih makan burung, you got nothing. Kamu tidak dapat apa. Tapi kalau kamu dari burung-burung ini, kamu memberikan eksperimen. Contoh misalnya, burung merpati. Ketika kamu makan, kamu ngasih makan burung merpati tadi, kamu bersiul-siul. Ketika kamu ngasih makan sambil bersiul, apa yang terjadi? Kamu bersiul saja, tidak kasih makan, burung akan datang. Ini persis kalau Anda belajar psikologi teorinya Pavlov, operant conditioning. Burung yang parohnya begini akan seperti ini. Itulah maka kalau di dalam pewayangan Jawa ada namanya topong rame. Topong rame itu justru orang itu bekerja. Ketika bekerja dia dapat berlatih, dapat merenungi, dapat mendapatkan satu kelebihan. Karena itulah maka tadi merenung tadi saya katakan di sini apa yang terjadi. Merenung itu justru pengayaan kepada kita. Ini anak saya yang nomor 3 masuk rumah sakit. Sekarang masih di rumah sakit. Istri saya malah nangis ketika saya cerita apa. Bu, alhamdulillah kita mendapat cobaan dari Allah. Tetapi di sini kita bisa tahu apa? Anak-anak kita rukun. Kita sudah tua seperti ini, anak yang nomor 1 datang udah di sini, anak yang nomor 2 mendampingi dia di rumah sakit dan di rumah sakit. Ini artinya apa? Bahwa cobaan Allah yang berikan kepada kita, anak kita sakit, tetapi ditunjukkan oleh Allah kelebihannya apa? Anak kita rukun, anak kita kompak, anak kita bersatu. Ini tadi kita bisa melihat seperti itu. Ini jadi contoh yang saya rasakan. Dan masih banyak yang bisa katakanlah tadi saya sampaikan bahwa saya ini sangat dimanjakan oleh Allah. Saya sangat dimanjakan oleh Allah. Dan itu tadi, karena kita apa? Mensyukuri. Ya, karena itu apa? Marilah kita dalam hal ini kita tidak hanya memikirkan, tapi berenung kenapa seperti ini. Kenapa seperti ini? Dalam bahasa metodologi penelitiannya itu yang sering saya katakan, lah kok. Begini, lah kok. Itu namanya kan terus, loh kok bisa? Kok bisa? Itu kita renung kenapa? Kenapa? Teman-teman semuanya, bagaimana merenung? Tadi saya katakan, kenapa? Ini kebetulan saya mengajar mata kuliah metodologi penelitian, S1, S2, S3. Ya, orang merenung itu kita mulai dari pertanyaan kenapa kok ada seperti ini. Kemudian di situ ada info A, ada info B, info C, dan info D di sekitar kita. Kita lihat dari sini. Saya sebenarnya tidak berpolitik, tapi biar mudah sekali Anda bisa melihat ya. Mungkin beberapa waktu yang lalu teman-teman semuanya melihat di media sosial maupun media massa napiter, narapidana teroris, itu banyak yang menuntut Densus 88 dibubarkan. Kemudian itu A, katalah huruf A, gitulah. Ya. Kemudian yang kedua info B, itu Anda bisa melihat, bisa jadi ada tokoh politisi kita mengatakan juga menuntut seperti itu. Itu C. Kemudian tokoh MUI menuntut juga dibubarkan. Ini kan timbulkan pertanyaan pada kita. Ada apa? Ada apa? Nah, ini secara metodologi saya menunjukkan
bahwa ketika potongan-potongan informasi A, B, C, D ini berdiri sendiri-sendiri, orang tidak akan memperhatikan karena tidak punya makna. Tapi kemudian satu, ketika kok Napiter, kok MUI, kok ini ada apa? Kemudian ada yang terjadi adalah kemarin narapidana itu tokoh MUI beberapa 3 orang, kemudian mereka ditangkap Densus. Contoh. Nah, saya juga melihat ini belajar seperti ini. Contoh misalnya begini, contoh merenung. Saya sering dikatakan bahwa apakah yang namanya nabi-nabi itu betul-betul semuanya itu lahir di Arab? Sekarang pertanyaannya adalah, Arab yang dimaksudkan oleh masyarakat Arab itu apa adalah memang Arab itu, atau dunia ini namanya Arab? Jadi ada kritis di antara kita. Nabi Nuh. Nabi Nuh itu pada waktu itu harus mengumpulkan berpasang-pasangan dan ada banjir. Pertanyaannya adalah, banjirnya itu lokal, ataukah banjirnya itu seluruh dunia? Kenapa banjir? Ini kalau tadi saya katakan, kalau kalian hafiz Al-Quran, ya belajar yang seperti ini. Tidak hanya sekedar hafal, tetapi paham. Awalnya, teman-teman semuanya, ini sama dengan yang saya katakan tadi di sini. Ya, ada info A. Saya melihat di Gunung Kidul, kalau penjenengan pernah ke Jogja, di Gunung Kidul itu, daerah Gunung Kidul itu adalah daerah perbukitan yang tandus. Di sana itu gunungnya Gunung Kars. Gunung Kars itu mirip karang. Ya. Saya pernah ke sana. Nah, oke, mirip karang. Bahkan di Gunung Kidul itu banyak dijumpai kerang-kerang laut di perbukitan. Gitu. Saya bertanya, kalau Nabi Nuh pada waktu itu, hujannya itu kayak apa? Kok bisa seperti itu? Lokal atau internasional? Ini mungkin lokal. Jadi tadi kita merenung untuk mencoba mencari pengetahuan tadi, mana yang pas. Mungkin belum pas, tidak masalah. Tadi makanya kita memerlukan tabayun ini. Saya kemudian pada saat itu, apakah mungkin Nabi Nuh itu dulu asalnya dari Wonosari? Kenapa? Karena katanya ada peristiwa geologi di mana dasar laut terangkat ke permukaan menjadi gunung. Lah peristiwa itu mesti banjir kalau yang seperti itu. Apakah di sini? Kita sudah berteori nih. Saya kemudian berusaha untuk mencari pemahaman ini ke sana kemari. Beberapa waktu yang lalu ini, makanya ini di sini kita cek Quran hadisnya bagaimana. Quran hadis mengatakan bahwa Nabi Nuh itu ada di daerah Iran dan Irak. Gitu. Kemudian buku-buku yang lain tidak banyak bercerita. Saya ada ahli agama. Kemarin ada dermaga, itu ada di geologi, kumpul. Ada pengajian ahli geologi se-Indonesia. Saya ikut, hanya sekedar pengen tahu bagaimana sejarahnya Nabi Nuh. Itulah bahasa tabayun saya.
Karena saya tahu. Kemudian mari kita sama-sama bertanya. Ketika kita belajar agama, kita mengenal nabi-nabi, itu adalah dari bangsa Arab, dari Al-Quran. Al-Quran bahasanya bahasa Arab. Maka yang digunakan adalah konsonan. Kalau Sulaiman adalah sin lam mim nun. Maka peninggalan-peninggalan daerahnya, kalau ada Sulaiman, itu harus hal daerah-daerah yang ada berasal menggunakan kata sin lam mim nun. Saya boleh berpikir, Nabi ini tadi, potongan-potongan tadi. Mungkin enggak Nabi Sulaiman itu hidup di kutub utara? Enggak mungkin. Kenapa? Nabi Sulaiman itu ahli bicara dengan tumbuh-tumbuhan dan bicara dengan binatang. Karena itu apa? Dugaan saya pada waktu itu, tadi, bahwa Nabi Sulaiman itu seperti itu informasi A, kemudian dia bisa bicara dengan ini adalah B. Kita dari sini kita bisa menarik kesimpulan, gitu loh. Tapi kesimpulan saya itu belum selalu benar, tidak masalah. Kalau masih ragu-ragu apa tabayun, tadi saya katakan. Tapi dalam proses kita berpikir, proses kita mencoba memahami tadi bahwa informasi, bahwa pengetahuan itu berasal dari potongan informasi yang tidak lengkap, yang tidak punya makna, yang ketika dijadikan satu kemudian menjadi punya makna. Ini di sini kuncinya. Bahwa kalau kita sering mencari itu, sering menerapkan itu, maka kita akan menjadi sangat peka. Gitu. Pikiran kita, otak kita menjadi peka. Kita tidak malu untuk bertabayun. Ya, kita tidak malu untuk membaca buku, kita tidak malu untuk searching. Kan itu apa? Kita di sini ini bisa meramalkan apa yang terjadi ke depan. Ini yang tadi saya katakan sebagai waskito. Saya justru kepada para mahasiswa, saya menyarankan, sering-seringlah Anda turun ke lapangan. Buku itu penting. Begitu. Tetapi kita harus tahu bahwa buku itu harus Anda kritis. Yang membuat siapa, dibuat di mana. Apakah cocok untuk daerah kita atau daerah penelitian kita. Kalau itu buku terbaru sekalipun tahun 2021 terbitnya. Ini hasil penelitian kalau buku itu 5-10 tahun yang lalu. Dan belum mesti cocok dengan daerah saat ini di sini. Kalau itu jurnal, paling 3 tahun yang lalu. Tapi kalau kalian sering turun ke lapangan, membahas persoalan-persoalan di masyarakat, kalau ditulis buku 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, Anda sudah maju di sini. Makanya tadi saya sampaikan kepada Anda di sini, bahwa kita harus peka. Ada potongan-potongan informasi. Jangan kalian kemudian, wah bohong, jangan. Diamkan dulu. Pelajari dulu. Cari informasi apa lagi. Nanti akan gejala-gejala yang lainnya. Kalau Anda sering mendengarkan perdebatan antara Dodi dengan Faisal, Vanessa Angel yang setiap hari sekarang muncul di televisi, gitu, Anda akan bisa melihat potongan-potongan. Nanti suatu saat Anda akan tahu positioning-nya, siapa dia sebenarnya, akan tahu dari situ. Ini tadi, bagaimana cara kita merenung. Jangan takut kita salah. Kita pandai mensyukuri, ya Allah, ya Rabbi, terima kasih, ya Allah. Kenapa aku seperti ini? Kenapa aku bukan anaknya Jokowi? Gitu loh. Barangkali karena Gusti Allah lebih cinta pada kalian. Kenapa? Barangkali kalau kalian jadi anak Jokowi, jadi orang sombong. Gitu. Ya. Ini aja kamu terima kasih dari sini. Itu mensyukuri kita. Hanya menerima apa yang ada di sini. Justru sekarang di sinilah kita tunjukkan. Karena itu pun Anda juga tidak akan pernah nanti merasa gagal.
Saya sering mengatakan pada mahasiswa-mahasiswa saya yang dia sering mau gagal, apalagi punya masalah, dibuat sakit hati orang dan sebagainya, saya katakan, coba kamu renungkan. Kamu mau jadi pecundang, kamu mau jadi kalah yang kedua kali, tunjukkan kalau kamu bisa. Teman-teman semuanya, bahwa arti tafakur itu menunjukkan merenung, mengingat Allah mulai segala ciptaannya yang serba di langit, di bumi, bahkan dia adalah diri manusia, gitu. Ini saya kutip dari karya ini. Dan juga ada Pak Quraish Shihab juga sering mengatakan bahwa tafakur bentuk dari kata fikri, fakir, ya, yang berarti mengorek apa yang muncul, mengorek selalu, mencari tahu. Makanya itu ini akan, kalau sering kita lakukan, bahasa Inggrisnya kita akan memunculkan curiosity, rasa pengen tahu, rasa penasaran. Seperti yang saya katakan, begitu ada ahli geologi, mereka melakukan pertemuan, saya kemudian ikut. Dan saya itu orang psikologi. Kalau Anda tahu, saya itu juga sering diundang, atau beberapa kali saya diundang di PU untuk masalah pengairan. Saya pernah seminar atau diskusi tentang pengelolaan das Ciliwung di ITB. Lalu sekarang kira-kira hubungan psikologi dengan pengairan itu apa? Banyak. Apa? Mari kita renungkan. Satu, perilaku membuang sampah. Perilaku membuang sampah itu banjir yang terjadi. Nampak? Dan water pollution itu. Sekarang mari kita lihat. Anda orang buang sampah di sungai, itu dilarang. Tapi sekarang kita lihat, sampah-sampah rumah tangga, masuknya lewat mana? Got itinerary. Muaranya di mana? Sama sungai. Dan itu kalau menurut saya, sampah rumah tangga itu jauh lebih berbahaya dibandingkan sampah yang di halaman. Itulah persoalan-persoalan yang sering terjadi. Yang kedua adalah ketika bicara tentang pemukiman. Pemukiman di bantaran sungai itu persoalan juga yang terjadi. Yang ketiga adalah water distribution. Water distribution itu, air itu adalah nyawa untuk petani. Yang kadang-kadang sering bunuh-bunuhan di antara mereka. Bahkan sekarang pengelolaan air pun, air itu sering digunakan. Air untuk pengairan atau air untuk kolam. Itu bermasalah yang terjadi. Itu banyak yang menarik dari situ. Saya pernah menjadi staf ahli di Pusat Studi Energi. Psikologi apa dengan energi? Ya tadi, mari kita merenung. Oh banyak. Satu, ketika nuklir itu selalu diasosiasikan dengan bom. Padahal nuklir itu digunakan juga untuk damai. Kalau Anda pernah ronsen, itu pernah pakai nuklir. Nuklir itu juga untuk pemulihan tanaman. Gitu. Banyak yang bisa kita lakukan. Energi, itu ketika orang psikologi, listrik masuk desa. Pada zaman saya dulu itu, tahun 70-an itu listrik masuk desa banyak. Tapi sekarang persoalannya, ketika listrik masuk desa, yang disosialisasikan apa? Satu, bahaya kesetrum listrik. Dua, bagaimana listrik hemat. Itu sebetulnya salah kaprah dan itu pembodohan. Kenapa? Yang lebih penting itu adalah sebenarnya adalah bagaimana perubahan sosial yang terjadi akibat listrik masuk desa. Yang dulunya tidak ada televisi, orang sekarang gemar nonton televisi. Orang yang dulu kongko-kongko dicakruk rebutan macam-macam, sekarang masuk di kamar masing-masing, keluarga rebutan filmnya masing-masing, itu yang terjadi. Makanya sekarang tadi merenung, ini yang terjadi adalah Allah itu mengirimkan kita COVID-19. Mari kita renungkan. Peringatan apa yang diberikan Allah kepada kita? Dulu banyak dikritik bahwa keluarga itu hanya keluarga fungsional. Apa? Saya itu, ya di sini nih,
Kenapa saya mendirikan pesantren? Itu salah satunya juga kritik ketidakpuasan saya dengan pendidikan. Satunya apa? Bahwa pendidikan di Islam yang asli itu adalah pesantren, madrasah. Itu adalah pendidikan Islam, asli Islam. Karena di situ tuh ada kakak adik, bapak ibu, peran itu ada. Tapi sekarang mari kita lihat, tokoh-tokoh pendidikan Islam banyak mendirikan apa? Full day school. Dan full day school itu tidak ada peran bapak ibu, tidak. Mereka menekankan pada kognitif saja. Bahkan saya pernah melihat ketika seorang nilai rapotnya 5, angka 5, maka dia mendapat pelajaran tambahan 2 jam setiap hari. Akibatnya anak kehilangan masa bermainnya. Lah pesantren ini sangat bagus. Model-model seperti itu. Apa? Ini kita pelajari tadi. Kalau gurunya tidak masuk, yang ngajar siapa? Kakak. Kakak yang lebih tinggi. Gitu. Ada attachment, perhatian. Selama ini, keluarga kita tidak ada seperti itu. Tetapi ketika Allah mencoba memberikan kita COVID-19, yang terjadi justru orang tua kita, ibu-ibu, banyak yang mengeluh tidak bisa mendampingi anaknya karena pelajarannya susah, karena tidak anak saya ribut dan sebagainya. Padahal kesempatan ini untuk menyatukan bapak, ibu, anak. Saya ingin berbagi pengalaman pada teman-teman semuanya. Ketika tadi saya bercerita tentang anak-anak saya tadi. Ya, ini juga hasil saya merenung. Saya ini anak pertama dari 8 bersaudara dari keluarga miskin. Bapak saya itu hanya pegawai negeri golongan 2D ketika beliau meninggal. Ibu saya tidak bekerja. Saya kelahiran Februari 55. Adik saya kelahiran Oktober 56. Adik saya nomor 3 kelahiran Mei 58. Adik saya berikutnya nomor 4 kelahiran 10 November 59. Sehingga di dalam bahasa psikologi ada namanya sibling rivalry. Persaingan dalam rumah tangga. Setiap hari berantem, apalagi 1, 2, 3, 4, 5 itu semuanya laki-laki. Belajar dari situ, yang saya lakukan adalah saya mulai menggunakan tadi. Anak saya nomor 1 yang memberi nama adalah saya dan istri saya. Anak saya nomor 2, saya tanya, selisihnya 7 tahun. Saya tanya, adikmu dikasih nama siapa? Alisa. Tadi anak pertama tadi namanya Prasetyo Harjo Sadiwo. Sadiwo itu saya mengasih nama, Prasetyo istri saya yang berkasih nama, Harjo itu Dr. Haryono, dokternya. Nah, ketika lahir adiknya, Sadiwo Alisa, saya tanya Dewo, "Wok, kamu kasih nama siapa adik?" Alisa. Ketika Alisa punya adik, saya tanya, Alisa dikasih nama siapa? Dek Bunga. Mulai dari situlah kami lakukan. Kalau Mas Dewa ulang tahun, ini Bunga dan Alisa yang ngatur. Kalau Alisa yang ulang tahun, yang ngatur Bunga dan ini yang kami lakukan dalam sehari-hari. Dan Allahu Akbar, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, anak saya bisa seperti itu, bukan hanya dalam kehidupan hari-hari, tetapi dalam pembelajaran. Bukan saya sombong, anak saya Sadiwo ini, dia bahasa Inggrisnya, TOEFL-nya 620. Ya, dia menguasai bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Prancis. Ya. Dan juga Dewo ini pasif dalam bahasa Jerman dan juga bahasa Arab. Adiknya Alisa fasih bahasa Inggris, yang kedua fasih bahasa Jepang. Adiknya lagi Bunga fasih bahasa Inggris, fasih bahasa Korea.
Pembelajarannya anak-anak itu seperti itu. Dan mereka bisa rukun dalam belajar bahasa Inggris dan sebagainya. Ini saling mendorong di antara anak-anak. Inilah tadi, tidak ada sibling rivalry. Tadi kita merenung, bagaimana? Oh, saya punya belajaran masa lalu yang seperti ini. Keluarga saya seperti ini. Oh, saya akan bahas ini. Bagaimana caranya? Olah pikir, gitu loh. Olah rasanya bagaimana kita lakukan. Merenung itu sebagai keunggulan manusia yang seperti tadi, bahwa agar kita itu semakin tambah keimanan kita. Tadi saya katakan kita selalu introspeksi. Kita berdialog dengan Allah kalau sering mengatakan seperti itu. Ya, karena itulah maka banyak hadis yang juga mengatakan bahwa merenung sesaat lebih besar nilainya daripada amal kebajikan yang dikerjakan. Perintah bertafakur, saya kira juga sudah Al-Quran menegaskan berpikir merenung kejadian alam dan fenomenanya yang tadi saya katakan, saya sampaikan. Ya, bagaimana tanda-tandanya, ya kita akan bisa melihat yang ada di sini. Itu kita akan semakin kagum dengan Allah. Ya, karena itu apa? Allah itu tidak membutuhkan kita, tapi kita yang butuh Allah. Kita diberikan keajaiban mereka. Tugas kita itu adalah berserah diri kepada Allah, mensyukuri nikmat Allah. Gitu. Tugas kita itu seperti itu, bertakwa kepada Tuhan. Karena itu yang bisa kita lakukan, ya alhamdulillah. Kita mencoba kok bisa seperti ini, kenapa, hukumnya seperti apa, ini seperti apa. Kita coba merenung, kita lihat yang terjadi. Gitu. Termasuk diantaranya ini ada mbak-mbak ini banyak sekali laki-laki itu ternyata yang tidak paham dengan perempuan. Ini cewek-cewek ini harus tahu. Laki-laki itu ada dunia perempuan yang nyaris tidak diketahui laki-laki. Apa? Bahwa perempuan itu menstruasi. Dan ketika menstruasi itu dia memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan yang lain. Makanya perempuan itu adalah ahli sejarah. Kenapa? Kejadian 15 tahun, 16 tahun yang lalu selalu ingat yang dalam dirinya. Kenapa? Karena hampir setiap hari dia mendapatkan perlakuan yang sama dari pasangannya. Padahal suaminya, pasangannya tidak pernah berpikir berbuat seperti yang diharapkan. Tapi karena perlakuan yang sama, maka itu dicatat sebagai suatu kondisi. Nah, karena itu apa? Untuk bisa kehidupan yang rumah tangga yang baik, ya harus di antara keduanya itu saling merenung, mengingatkan. Oh iya, ya. Tidak ada yang paling menang. Saya kira merenung itu banyak juga konsep sufi, mau tidak mau tadi menurut Ki Ageng Surya Mentaram sudah saya sampaikan. Dan merenung dalam Al-Quran saya kira cukup banyak yang dibicarakan. Tadi saya sampaikan bahwa merenung itu adalah proses psikologi yang melibatkan aspek kognitif, afektif, psikomotorik, yang bukan melamun. Tapi merenung itu olah pikir, olah rasa, olah karsa yang menghasilkan olah karya. Karena itu apa? Mari kita melihat ini kembali. Ini juga kita mari kita mengajak teman-teman merenung. Ketika buku komputer sekolah belum ada, bagaimana orang belajar? Gitu. Setelah saya banyak belajar dari Kurt Lewin, John Dewey, kemudian Ki Hajar Dewantara, dan juga Ki Ageng Surya Mentaram, kesimpulan yang saya dapatkan adalah bahwa siapa saja dulu guru kita. Anda sering mengatakan, kenapa kok ada istilah experience is the best teacher. Gitu. Karena itu apa ini tadi, agar jangan sampai, siapa saja adalah guru kita. Jangan merasa bahwa kamu paling unggul. Pengalaman kita itu hanya berapa waktu. Di mana saja adalah sekolah kita. Pengalamanku, pengalamannya Mas Riyadi, pengalamannya Mbak Dita, pengalamannya Pak Bedu, dan pengalaman Mbak Yeli, itu adalah buku-buku kita.
Oh ini, kita manfaatkan yang sebaik-baiknya. Siapa saja adalah guru kita. Saya banyak belajar dari kehidupan sehari-hari dengan anak kecil itu saya belajar. Contoh sederhana saja misalnya, saya punya tukang kebun di rumah. Di tukang kebun di rumah saya itu sedang memotong pohon. Ketika pohon dipotong, itu gergajinya itu tumpul. Saya panggil dia. Apa yang kamu boleh pelajaranmu dari memotong pohon tadi? Enggak ada, Pak. Well, saya katakan, loh kok enggak udah kenapa? Satu, coba sekarang kamu merenung. Kalau itu kamu tadi sebelum kamu gergajinya kamu runcingkan, kira-kira lebih cepat apa lebih lambat? Tenaganya lebih banyak digunakan atau tidak? Untuk gergaji itu apa? Modal apa yang dibutuhkan? Kesabaran. Ini tadi, siapa saja adalah guru kita. Bahwa tidak semua orang itu bisa mampu dan paham. Di mana saja adalah sekolah kita. Allah telah berikan pelajaran tadi saya katakan alam dunia fana itu adalah luar biasa banyaknya. Karena itulah tadi yang namanya Al-Quran itu isinya ya ini semuanya. Karena itu sekali lagi, ya maaf kalau saya Al-Quran itu ada yang tersurat dan ada yang tersirat, gitu. Nah, Al-Quran itu adalah petunjuk dari Allah, tetapi fakta kenyataan di masyarakat itu adalah buku-buku atau masyarakat sekitar kita ini. Karena itu apa? Marilah kita manfaatkan. Kita belajar dengan siapa saja, di mana saja, kapan saja. Ya. Karena apa? Pengalamanmu, pengalaman saya, pengalaman buku-buku kita. Karena itu apa? Tadi saya katakan bahwa pengetahuan adalah potongan-potongan informasi yang berserakan di sekitar kita. Ketika ada sepotong informasi, barangkali orang tidak pernah care dan tidak punya makna. Namun ketika ada satu informasi, ada informasi yang lain, orang bertanya-tanya, ada relasinya enggak? Kemudian orang mencoba memaknai. Saya kebetulan dengan Profesor Jenderal Hendro Priyono saya kenal. Dan kebetulan saya di Gajah Mada menjadi sekarang menjadi ketua komisi etika Dewan Guru Besar. Saya menyampaikan pada Pak Hendro Priyono, kok kelihatannya antara intelijen, ya, karena Pak Hendro Priyono itu adalah mantan tokoh BIN dan dia menulis buku tentang filsafat intelijen. Kok saya melihat bahwa BIN dengan metodologi penelitian itu dekat. Dan dalam rangka untuk menciptakan guru besar yang semakin waskito. Kalau boleh saya belajar dengan Pak Hendro Priyono, bagaimana bisa melihat relasi potongan informasi untuk sampai menarik satu kesimpulan yang benar, yang pas untuk meramalkan apa yang terjadi di negeri ini. Dan ini sudah disetujui oleh teman-teman dari Dewan Guru Besar. Kita nanti akan belajar. Gitu. Tadi, kalau kita bisa, artinya apa? Allah itu dengan kita mau merenung, itu kita bukakan. Bahwa kalau sesuatu, oh iya ya, yang terjadi seperti itu. Karena itu tadi, bahwa yang namanya produk dari merenung itu ada 3. Kalau kita hanya menggunakan otak, maka namanya menjadi pinter. Gitu. Tapi kalau kita otak, tapi sekaligus dilakukan tanpa perenungan, itu cerdas, wasis. Tapi kalau kita mau memikirkan,
melihat di lapangan, olah rasa dalam diri kita, piye bener endra, kemudian bertabayon ke sana kemari, menjadikan kita waskito. Waskito itu apa? Mampu melihat dan meramalkan masa depan. Yang tadi saya katakan dalam UMI tadi, yang saya tidak tahu dan orang lain tidak tahu, itu kalau menjadi terbuka, akhirnya yang orang lain tidak tahu menjadi sempit dan menjadi kita tahu. Karena itu apa? Karena itu tadi saya sampaikan bahwa setelah kita melihat diri tadi, ternyata agar hidup kita itu bahagia, dan tadi juga disebutkan bahwa banyak surat-surat Al-Quran yang menyebutkan tentang merenung, maka ketika kita merenung, itu kita harus berusaha memaknai. Nah, agar memaknai kita benar, maka kita harus bertabayun. Kalau bertabayun, kita mensyukuri. Karena itu apa? Hasil dari merenung itu adalah bersyukur. Bersyukur adalah inti kedamaian dan kebahagiaan hidup. Teman-teman semuanya, kebetulan saya mengajar mata kuliah psikologi perdamaian. Saya tanyakan pada para mahasiswa saya, mungkinkah perdamaian di dunia ini bisa tercapai? Apalagi dalam perspektif teori perubahan sosial. Hampir semua mahasiswa saya mengatakan tidak akan mungkin tercapai. Ketika ada perubahan, orang mencoba adjust. Ketika ada perubahan, ada beradjust. Akibatnya apa? Kedamaian tidak akan tercapai. Seperti itu, secara teori itu. Tetapi dengan mensyukuri, dengan bersyukur, insya Allah kita akan mendapat kebahagiaan hidup. Karena kebahagiaan hidup itu kata kuncinya, mensyukuri. Saya terlalu banyak klien-klien tentang kehidupan rumah tangga. Yang terakhir ini ada pasangan suami istri yang mereka sudah menikah hampir 25 tahun. Itu gara-gara sesuatu hal, keduanya mau cerai. Dia bilang pada saya, kok itu 25, udah senil, udah senior, mereka hampir kawin emas pun ada yang mereka mau cerai. Kenapa? Mereka menjalani hidup itu dengan pikir, tidak pernah dengan hati, dengan bersyukur tadi. Karena itulah maka kalau Bapak Ibu sekarang belajar tentang cipta rasa karsa, yang ini saya kira ada Prof. Sahril, ada tadi Pak Bedu yang sering juga hadir di dalam pertemuan dengan Gus Wahid. Prof. Bedu. Ya, Prof. Bedu ya tadi ya. Itu dengan Gus Wahid kita sering melihat, apalagi yang disampaikan oleh Profesor Imam Suprayogo tentang roso rasa itu sebetulnya roso itu ya soul, nyawa. Sehingga sebetulnya cipta rasa karsa itu bukan sesimpel kognitif afektif psikomotorik, tapi more than that. Akhirul kata, subhanallah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Allah, dengan aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak dan patut disembah kecuali Engkau. Aku minta ampun dan bertobat kepadamu. Kalau ada kekurangan, saya minta maaf. Kalau ada kelebihan itu hanya dari Allah semata, dan kalau ada kekurangan sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Kupat tutupi santen menawi wonten tepat kula nyuwun pangapunten. Saya kira itu Mas Riyadi, monggo sangat terbuka kita sama-sama. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah banyak sekali pencerahan malam ini, Prof. Alhamdulillah. Ini kawan-kawan dosen dari Untan juga ada yang hadir, dari UNP, dari Bengkulu juga hadir.
kawan-kawan dosen. Selain adik-adik mahasiswa ya, ini Prof. Mir Alam juga hadir di sini. Nah, saya beri kesempatan kepada adik-adik mahasiswa yang ingin bertanya langsung kepada Prof. Kuncoro. Boleh raise hand, atau ibu bapak dosen yang sudah saya jadikan co-host bisa langsung mengeluarkan suaranya, bisa langsung berkomentar gitu. Silakan. Yang raise hand belum ada ya. Oke. Prof. Bedu, mungkin Prof. Mir Alam, Bu Dr. Sri Maryuni, ini Sekretaris LP3M Untan. Pak Sahril, silakan. Bu Rahayu juga ada di sini. Teman-teman ini dosen yang seingat saya tampilkan di sini. Kalau yang lain saya nggak hafal nih. Adik-adik mahasiswa silakan. Ada yang bertanya. Alexandro, coba ya, unmute. Oke, silakan Alex. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih banyak ya kepada Pak Riyadi Budiman yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Alexandro dari Prodi Pendidikan Matematika. Nah, Masya Allah sekali ya tadi materi yang telah disampaikan dari Profesor Kuncoro ini yang sangat jelas dan sangat banyak pencerahan yang bisa saya dapatkan. Nah, namun ada yang masih dipertanyakan gitu dalam pikiran saya, itu pada bagian yang telah disampaikan Profesor tadi, yaitu bahwa memuji itu lebih efektif daripada menghukum. Nah, sedangkan orang itu masih jarang gitu menggunakan memuji ini. Nah, itu kan berarti konteksnya itu dalam hal orang yang kita puji tersebut itu melakukan kesalahan ya. Nah, jadi kan tidak mungkin itu kayak kita misalnya ada orang tersebut itu boleh sekolah terus kita puji gitu kan. Nah, bagus sekali kamu itu boleh sekolah, berarti kamu mempunyai keberanian yang tinggi itu. Kan nggak mungkin kan kita memuji kayak gitu. Nah, jadi memuji yang dimaksud itu seperti apa ya, Prof? Masih kurang jelas di saya, karena saya ini kan berhubungan juga gitu. Kebetulan dengan prodi yang saya ambil, saya ini kan sebagai guru ya. Prospek kerjanya dan mungkin nanti itu akan berguna gitu buat saya dalam mendidik peserta didik nantinya. Nah, mungkin sekian ya pertanyaan dari saya. Jika ada kesalahan kata saat saya berbicara, saya mohon maaf ya sebesar-besarnya, karena yang segala kesalahan itu datangnya dari saya dan segala kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Riyadi. Terima kasih. Ini masih ada Dita, ini satu-satu aja Prof ya. Ya, oke. Silakan. Saya jawab ya. Oke. Terima kasih. Pertanyaan sangat bagus. Jadi manusia tidak akan mungkin dia berbuat yang salah terus. Gitu. Ya kalau saya dukung. Tapi kalau benar ya dipuji. Kalau jadi guru, misalnya seorang tidak mengerjakan PR-nya dengan baik, ya dihukum sesuai dengan tingkat kesalahannya. Tapi kalau dia mengerjakan dengan baik dan cepat, bagus itu, ya kita puji. Gitu. Kebanyakan dari kita tidak memuji, tapi lebih sering menghukumnya. Dalam psikologi ada kaidah yang mengatakan, sesuatu yang menyenangkan cenderung diulangi. Sesuatu yang tidak menyenangkan cenderung dihindari. Gitu. Nah, kaidah psikologi itu gunakan. Artinya apa? Ya kalau menjadi guru, kalau mahasiswa salah, termasuk kita dengan orang tua kita mungkin Mas Alexander sendiri, maaf, dengan orang tua, lebih banyak marah-marah dengan orang tua, atau pernah enggak Anda memuji pada bapak ibumu? Ibu itu orang yang hebat, bapak itu orang hebat, gitu. Mereka juga butuh dipuji. Tapi ketika mereka tidak bisa memberikan uang kiriman, malah dimarah-marahi. Gitu. Itu adalah yang seperti itu yang kalau menurut saya, kita biasakan, kita pelajari seperti ini. Dan teman-teman semuanya, itu kita mulai sebetulnya yang saya sampaikan ini, kalau ini hubungannya dengan pendidikan karakter. Puji-memuji ini sama dengan yang disampaikan kalau tadi sebetulnya hubungannya dengan pengajaran dari Sunan Kalijogo.
Kalau Sunan Kalijogo itu mengajarkan pada kita tentang lifespan development, perkembangan hidup manusia. Yang tadi saya sampaikan libido tadi, itu sebetulnya masa Mas Kumambang. Dimulai dari Mas Kumambang saya berikan pucuk. Itu yang di. Tetapi pembinaan karakter itu dimulai dari Mas Kumambang, Mijil, ya, lahir, ya, sampai dengan Sinom. Kemudian Kinantri di awal. Artinya di pendidikan usia dini inilah mulai diajarkan yang namanya memuji, yang namanya menghukum, itu mulai diajarkan di situ sehingga menjadi karakter yang pas. Karena itulah mari jangan segan-segan Mas Alexander dan yang lain, marilah kita memuji, belajar memuji, jangan hanya menghukum. Paham ya Mas Alexander ya? Termasuk kalau misalnya dulu ada nilainya bagus, saya itu maju. Di kelas itu siapa yang paling paling bagus nilainya? Kita beritahukan. Tapi kalau yang paling jelek akan down, ya jangan kita berikan. Tapi dengan cara yang tertentu kita sampaikan ya untuk memotivasi dia. Tetapi yang memuji kita sampaikan. Dari konsep psikologinya tadi itu adalah sesuatu yang menyenangkan cenderung diulangi. Sesuatu yang tidak menyenangkan cenderung dihindari. Saya kira itu, maturun. Ya, berikutnya ini Ibu Dita kah ini? Silakan. Oh enggak, Mbak Dita ya. Silakan Mbak Dita, perkenalkan diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Jayaning Tidar dari Prodi Manajemen. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan izin bertanya, Prof. Jadi begini, Prof, saya dulu sebelum kuliah itu kan sempat belajar menjahit. Nah, kebetulan guru jahit saya itu, Masya Allah, cukup paham begitu dengan agama. Beliau selalu mengajarkan saya tentang ilmu-ilmu tasawuf. Bagaimana saya harus mengolah hati dan pikiran saya sebagai seorang muslimah begitu. Saya juga diajarkan oleh beliau untuk menerapkan tafakkur dalam keseharian saya. Dan itu alhamdulillah saya lakukan hingga saat ini setelah sholat maghrib dengan mengingat apa saja yang telah saya lakukan seharian, apa saja kebaikan yang sudah saya perbuat, dan keburukan yang mungkin saya perbuat dalam satu hari. Namun Prof, saya bingung setelah mendengar penjelasan Prof di awal tadi, saya telah melaksanakan tafakkur dalam keseharian saya begitu. Tapi saya merasa masih sering minder begitu Prof dalam beberapa hal dalam diri saya. Apakah berdasarkan hal tersebut, tafakkur yang saya lakukan ini belum benar-benar saya terapkan dengan baik begitu, Prof. Kemudian apakah ada kunci-kunci utama dalam melaksanakan tafakkur ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Silakan, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya kalimat yang terakhir, Mbak. Tadi yang terakhir saya itu adalah merenung, memaknai, dan mensyukuri. Mungkin yang mensyukurinya belum. Gitu. Atau yang kedua yang terjadi adalah tadi saya sampaikan bahwa merenung itu olah pikir, olah rasa, dan olah karso. Nah, silakan Anda merenung lagi. Yang kamu renungkan itu lebih banyak pada pikirnya, pada rasanya, tapi karsonya tidak. Karena tidak ada kecenderungan merubah kamu untuk bisa percaya diri. Bisa jadi justru malahan Anda menggunakan olah rasanya terlalu banyak, tapi olah pikirnya tidak dijalankan. Gitu. Karena itu sekali lagi yang saya sampaikan, ketika kita merenung seperti itu hasilnya mesti mensyukuri nikmat Allah. Anda dimanjakan oleh Allah. Saya belajar yang terakhir ini tentang setelah saya mengalami COVID-19, saya juga pernah mengalami stres. Satu yang saya pelajari dari situ, saya dalam pertemuan saya adalah bahwa saya siap mati. Kenapa?
Mati itu sebetulnya hanyalah satu proses yang kemudian saya itu bahasa Jawanya dudah celengan. Dudah celengan ini apa? Bahasa Jawanya dudah celengan. Jadi saya telah selama ini telah menabur kebajikan tabungan ya. Gitu loh. Ya. Udah saya meninggal. Lah untuk meninggal ini saya sudah punya bekal yang harus saya siapkan ketika saya mati nanti adalah dengan membuka celengan tadi, yang tabungan yang sudah saya lakukan. Karena itulah maka senantiasa saya harus berbuat kebajikan yang harus kita lakukan. Kalau saya masih belum bisa berbuat seperti itu, kenapa? Begitu. Makanya sekali tadi kepada Mbak Dita, yang saya sarankan, ya tadi, kembali merenung lagi. Karena sekali lagi, merenung itu dialog dengan diri kita, yang membuat kita itu menjadi fits luar biasa. Semuanya jadi enteng, semuanya jadi luar biasa. Ya. Saya minta maaf, sebetulnya ini saya rahasia pribadi saya dengan Pak Riyadi. Ketika Pak Riyadi meminta kepada saya harus memberikan dengan bacaan-bacaan di awal, jujur saya stres pada waktu itu. Kenapa? Saya nggak ngerti bahasa Arab, saya nggak ngerti apa-apa. Gitu loh. Semuanya saya mulai dari saya merenung, saya kemudian mencoba untuk tabayun, saya datangi kiai, saya datangi beberapa ulama-ulama untuk berbicara seperti ini, saya mendiskusikan seperti ini. Gitu. Makanya tadi saya buka beberapa, saya paham, dan karena kebetulan kita berbicara tentang merenung, dan merenung itu punya dengan Iqra, maka saya kemudian itu yang saya baca. Itulah sebabnya sekali lagi, maka ya, saya minta pandangan Anda bahwa hidup itu Allah luar biasa memanjakan kepada umatnya. Kalau saya bisa melihat saya dulu seperti ini, bisa seperti alhamdulillah, kenapa kesalahan saya dulu, kenapa sekarang saya akan baru seperti apa. Gitu. Kita belajar. Saya tidak mau kalah untuk yang kedua kali. Gitu. Saya harus membawa nama baik keluarga saya. Saya harus, misalnya Mas Alexandro bisa mengatakan bahwa dalam keluarga saya harus menjadi sarjana pertama di keluarga saya. Saya harus menjadi dokter dalam keluarga saya. Apa yang harus saya lakukan? Apa ini? Kenapa seperti itu? Niat itu harus kita bayangkan. Dan sekali lagi, niatnya itulah ibadah, berserah diri kepada Allah. Jalan akan sangat dibukakan. Tadi bukan barangkali di sini ada Mas Pak Budi, ada teman-teman dari Latruk. Saya itu luar biasa. Ketika saya kuliah di Latruk, saya itu bahasa Inggris saya jelek. Sampai sekarang ini, saya profesor doktor. Saya tidak diberi kesempatan untuk mengajar di IUP. Ya. Di International University Program yang menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris. Kenapa? Karena bahasa Inggrisnya jelek. Tetapi apa? Ketika saya dulu di Latrobe, di Australia, saya masuk S2. Tidak untuk doktor. Tapi di tengah jalan, saya justru diminta untuk langsung S3. Ya. Langsung S3. Dan saya dulu bahasa Inggris saya jelek, saya harus konsultasi dulu dengan ahli bahasa, baru saya konsultasi dengan promotor saya. Tadi saya katakan bahwa saya harus menjadi saya seperti ini. Saya bisa. Alexandro dan kawan-kawan harusnya bisa. You are my future. Terima kasih, tuh Mas Riyadi. Ada satu lagi nih, Prof. Maaf nih, waktunya agak lewat sedikit. Syarifah Ruliani, silakan. Assalamualaikum. Terima kasih untuk waktunya. Kameranya mana? Kameranya? Mohon maaf Pak, ini close kamera, jaringannya lagi nggak stabil. Salam kenal untuk Prof. Kuncoro. Saya Syarifah,
mahasiswa doktoral kesehatan masyarakat dari Lincoln University College Malaysia. Prof, ini tadi benar-benar membuka apa namanya ya, pola pikir yang baru gitu tentang cara proses berpikir dan mensyukuri. Sudah Tadi bisa kayaknya kameranya, coba saya buka kameranya. Udah bisa kali. Penasaran. Oke, silakan Sari Mas. Silakan lanjut. Ya. Nggak bisa ya? Bentar. Suaranya aja yang kedengaran. Mahasiswa doktoral, mahasiswa profesor nih, Prof. Mahasiswa S3 ya? Masih sama-sama belajar. Nggak apa-apa. Alhamdulillah. Nah, itu tuh kelihatan. Ya, salam kenal Prof. Kunchoro. Tadi terkait materi yang disampaikan sama Prof gitu. Saya ini mewakili dari apa namanya, kelompok mungkin orang-orang yang ahli sejarah tadi ya Prof ya. Biasanya tadi mayoritas katanya perempuan itu adalah ahli sejarah yang pandai gitu untuk mengingat. Nah itu saya juga merasakan hal itu Prof, dan ternyata itu bisa menjadi gesekan pada saat saya berelasi dengan pasangan saya. Dan yang menjadi pertanyaan adalah ketika itu sudah menjadi fitrahnya seorang perempuan sebagai ahli sejarah gitu, Prof. Apa sih kiranya gitu? Apa namanya? Tahapan-tahapan latihan yang bisa kita mulai gitu, hal-hal sederhana untuk apa namanya menetralisir dari ya fitrah kita sebagai ahli sejarah itu gitu, agar kita bisa sama-sama belajar untuk memperbaiki pola pikir dan proses mensyukuri tadi itu gitu. Oke. Sama ya. Ya tadi kan ya ketika apa namanya sudah berkeluarga, tadi Prof juga memberikan contoh gitu. Tadi sempat saya catat ketika kita memiliki anak, dikasih kesempatan anak pertama untuk memberikan nama ke anak keduanya, sepertinya itu nanti akan apa menjadi apa namanya catatan juga gitu nanti ketika saya diberikan amanah anak gitu. Nah itu kira-kira seperti apa ya Prof, karena fenomena sebelumnya gitu, sebelum saya mendapatkan pemaparan materi hari ini, saya melihat banyak orang-orang yang sebenarnya punya kemampuan merenung gitu, tapi orang-orang sekitarnya itu menganggap orang yang merenung ini seperti orang gabut gitu, yang itu tuh kayak bukan skill yang perlu diasah gitu, Prof. Jadi memang mungkin sekarang tuh PR utamanya adalah bagaimana cara kita membantu relasi terdekat kita untuk mengasah proses berpikir dan merenung itu. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Ya, silakan. Saya mahasiswa, saya S3. Saya minta untuk merenung. Ketika kalian mau melakukan penelitian, ya, judul penelitian itu kamu harus dikemukakan dulu. Kamu itu mau meneliti apa? Di kalimat pertama bab 1 itu harus ditulis. Gitu. Apa yang kamu teliti? Masalahnya apa? Buktinya apa? Gitu. Dan ketika menumpukan masalah itu kan ketika mau mereda itu dari perenungan-perenungan. Ini kalau saya bicara dengan kuliah. Nah, tetapi kemudian yang kedua, bagaimana perempuan, karena perempuan itu dengan sifat kodratinya yang mereka menstruasi, yang ini tidak banyak diketahui oleh laki-laki, adalah bahwa pada saat perempuan mendekati bahasa mereka PMS, premenstrual syndrome, ini pada waktu itu terjadi perubahan psikologik yang luar biasa, menjadi sangat sensitif, dan ini tidak bisa dipahami oleh laki-laki. Nah, karena setiap hari mereka mendapatkan seperti itu, dan itu kemudian dicatat dalam batinnya. Sehingga suatu saat muncul dalam sebuah 16 tahun kemudian, yang mungkin kita sudah lupa, dan kita tidak merasa melakukan itu. Ya, bagaimana mencegahnya? Yang pertama adalah tadi merenung. Dan merenung itu bukan kemudian kita setiap saat mendungklo, bicara enggak. Tadi sudah ditunjukkan oleh
siapa teman kita tadi perempuan tadi, merenung itu ke guru jahit yang ngajari guru jahit tadi. Merenung itu kalau misalkan kita mau tidur malam hari dan sebagainya tadi, kita merenung tadi apa yang kita lakukan. Cocok enggak dengan hati kita? Gitu. Pas enggak dengan hati kita, dengan ketika kita berinteraksi dengan suami kita. Kalau tidak pas, paginya ngomongkan dengan suami. Mas, aku minta maaf. Kemarin tuh begini-begini, kita begini. Begitu. Ini satu. Dan saya, dulu yang saya lakukan dalam keluarga saya, itu adalah yang pertama kalau kita sholat, itu sejak anak saya umur 6 tahun, 5 tahun itu, kita sholat, kita sudah mulai belajar berjamaah. Nah, dan pada waktu itu saya menyampaikan, kalau kamu tidak berjamaah, umurmu masih sekian, Bapak tidak apa-apa, hanya mungkin marah. Tapi kalau umurnya sudah 10 tahun, Bapak boleh nyablek kamu. Saya bilang seperti itu pada anak. Ini Bapak itu diperintah oleh Allah untuk menjaga kamu. Termasuk sampai sekarang. Anak-anak saya kalau mau telepon misalnya. Sekarang pertanyaannya, kalau Bapak telepon kamu dan kamu terganggu, gitu. Sekarang lebih baik kamu yang telepon Bapak, memberitahu Bapak, atau Bapak sering ganggu kamu. Kenapa? Karena Bapak ini juga punya tanggung jawab, diberi amanah oleh Allah untuk punya kamu. Ini yang sering saya lakukan dengan anak saya. Kemudian yang berikutnya, pas ulang tahun, salah satu dari anak keluarga kamu saling menilai. Saya dinilai oleh istri saya, kelebihan saya apa, kekurangan saya apa selama ini. Gitu. Oleh anak saya nomor 1, anak saya nomor 2, dan juga istri saya dinilai seperti itu. Saya banyak dinilai, Bapak ini pergiwan, saya suka pergi. Maka solusi yang saya lakukan, kalau ada seminar, diundang misalnya seminar di Untan, gitu, anak saya ajak. Dulu ketika saya harus presentasi di Bali, anak saya ajak. Untuk mengurangi tadi, seperti itu. Ya, jadi kembali persoalan yang tadi sampaikan, bahwa merenung itu bukan kemudian meneng wae diam dermemil, kadang-kadang harus seperti orang gendeng malah gitu. Tetapi ya tadi kalau bisa mau tidur, dan itu efektif, Mbak. Bukan hanya itu, saya tadi saya sampaikan bahwa penelitian saya tentang pelacuran. Pelacur itu kalau diberi pengetahuan, Mbak, kenapa sih kamu jadi pelacur? Mbak, kamu berhenti pada masih banyak tamu, masih keluar sini. Tapi ketika tengah malam, jam 12 malam, dia mau tidur, diajak ngomong-ngomong berdua. Wah, nangis, Mbak. Duitnya itu mau disobek-sobek dari hasil mereka yang pegang. Dan dari situlah saya bisa paham betul banyak bahwa pelacur itu banyak memiliki multiple personality. Ketika mereka di komplek pelacuran seperti itu, merasa bahwa dia kotor, kemudian dia keluar. Di luar merasa bahwa setiap orang tahu kalau dia pelacur, biar aman lagi, masuk lagi. Begitu terus yang terjadi. Karena itu kasihan kalau kita paham dengan mereka. Tapi itu pelajaran yang lain lagi. Jadi saya kira itu saja. Semoga bermanfaat. Tahun 2009-2010 saya dulu menjadi visiting professor di UGM. Ya, dan sekarang saya banyak menjadi promotor dan juga banyak menjadi reviewer untuk yang mau naik pangkat, naik jabatan menjadi profesor di UGM, UUM, dan IUM. 3 universitas itu yang dekat-dekat. Oke, terima kasih Pak Haryadi dan juga teman-teman semuanya. Ya. Maafkan bila ada salah dan kurang. Silaturahmi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Selesai sudah materi kita. Ibu Bapak silakan kalau mau tegur sapa dengan Prof Kunchoro. Adik-adik mahasiswa saya izinkan kalau mau live. Sedikit dulu, Pak Haryadi. Ya, silakan. Tangan kanan aja sama Prof Kunchoro. Ya, kita ketemu di sini dan juga di Wahid. Gus Wahid. Gus Wahid gitu. Ya. Tetapi saya sering pergi ke Unhas, Makassar. Pak.
Iya. Oh iya, Prof. Ya, dengan Profesor Mursalim, dengan Budimawan. Iya, Prof. Ya. Dan adik saya kan di sana, dekannya Fakultas Hukum. Ida itu kan Farida Faputini. Farida itu kayak adik saya dia. Iya, Prof. Stop record dulu ya. Ya.